Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji beserta syukur marilah kita ucapkan kepada Allah atas segala karunia yang Allah titipkan kepada kita semua dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita doakan semoga disampaikan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Yang kami muliakan abang-abang, kakak-kakak kami, kekanda-kekanda kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kami sayangi, sahabat-sahabat, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih bisa istiqomah untuk tetap hadir di dalam kajian rutin setiap malam minggu. Semoga ketika kita hadir ke sini semata-mata datang dengan niat yang ikhlas, semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menjelaskan hadis yang diriwayatkan an Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in man nawa. Sesungguhnya segala sesuatu perbuatan itu tergantung kepada apa yang dia niatkan. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Seseorang akan dibalasi tentang apa yang telah dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi wa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Siapa yang hijrahnya dengan niat mengharapkan ridha Allah dan Rasulnya, dia akan mendapatkan pahala dari hijrahnya tersebut. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Siapa yang berhijrah karena dunianya atau karena berharap menikahi seorang wanita yang ingin dia nikahi atau kawini, maka sesungguhnya hijrahnya itu terbatas pada apa yang dia hijrahkan. Apa yang dia hijrahkan, pahala hijrah dia tidak dapatkan, memang wanita itu tetap dia dapatkan. Kenapa ini dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW? Hadis ini asbabul wurudnya, sebab Nabi mengatakan ini ada seorang laki-laki dari Makkah, orang muhajirin, ingin hijrah ke Madinah lantaran ingin menikahi, jatuh cinta kepada wanita Madinah. Wanita Madinah ini kalau tak salah namanya Ummu Sulaim. Dia memang cantik. Jadi laki-laki ini hijrah mengikut Nabi, niatnya bukan ikhlas karena Allah, tetapi ingin menikahi wanita tadi. Makanya ketika dia sampai di Madinah, namanya dia digelari oleh Nabi Muhammad SAW Muhajir Ummu Sulaim, seorang yang laki-laki yang berhijrah karena Ummu Sulaim. Kita yang hadir dalam majelis ilmu ini pun godaannya banyak. Setan berperan di sini. Apa peran setan? Kalau kita tadi dari rumah melangkah itu, insya Allah bersilaturahmi dan menghadiri kajian ilmu, niatnya sudah lurus nih. Tetapi kalau sudah di pertengahan jalan, setan bermain. Apa permainan setan itu? Mulai dihiasi pikiran kita oleh setan. Oh, si anu kan ada Bang Diki nanti, kan ada Kak Anu nanti. Ini setan ini. Akhirnya dibelokkan niat kita oleh setan. Dan kita kembali hadir hari ini, semoga kita bisa kembali meluruskan niat yang pernah telah kita tancapkan sebelum kita hadir dari rumah kita. Semoga ridha Allah bisa kita dapatkan. Bergaul itu sah-sah saja. Bolehkah kita bergaul dengan orang lain? Boleh. Bahkan dianjurkan. Di dalam surat An-Nisa dijelaskan, ya ayuhan nas, maqalu fi surat An-Nisa, Ya ayuhan nas fi awalis suratil An-Nisa. Surat An-Nisa nomor 1 apa isinya?
Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, kami jadikan kamu dari golongan laki-laki dan wanita. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Betul itu ayatnya Pak Riki? Ayat 1 apa isinya Pak Riki? Ya? Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Betul? Betul. Iya. Salah ternyata. Apa isinya? Ya ayuhan nas, ya ayuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum. Oh, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Berarti ini ada di dalam surat Ar-Rum. Di dalam surat Ar-Rum kalau tak salah ayat 31 ini. Biasanya ayat ini dibaca oleh seseorang sebelum acara akad nikah. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Wahai manusia, wahai orang-orang yang beriman, kami ciptakan kamu dari golongan laki-laki dan wanita. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami jadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, lita'arafu, agar kamu saling mengenal, agar kamu saling bisa bergaul antara satu dengan yang lainnya. Jadi pergaulan mengenal antara satu dengan yang lain sudah menjadi sunnatullah. Manusia diidentik dengan makhluk sosial. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia yang satu butuh kepada manusia yang lainnya. Orang kaya butuh kepada orang yang miskin. Orang yang buta butuh kepada orang yang bisa melihat sehingga dia bisa membimbingnya. Orang yang pincang, dia membutuhkan orang yang tidak pincang, sehingga ada orang yang menuntun, yang membimbingnya ketika dia melangkah. Orang yang cerdik juga butuh orang yang bodoh. Kenapa dia butuh orang yang bodoh? Butuh apa cerdiknya? Kalau tidak bisa ia bagikan kepada orang yang tidak tahu. Jadi kita semua ini saling membutuhkan. Jadi manusia tidak bisa hidup sendiri. Ada penjual, ada pembeli. Kalau penjual aja semuanya, mana bisa? Tak seimbang dia, tak balance. Jadi pergaulan di dalam Islam itu merupakan sunnah, sudah menjadi sunnatullah, sudah menjadi perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan sudah menjadi fitrahnya manusia tidak bisa hidup sendiri. Nah, sekarang kita lihat apa adab-adab manusia dalam bergaul. Yang pertama, menjaga pandangan. Di dalam surat An-Nur ayat 30 sampai 31. Wa kullil mu'minati yaghdubna min absarihinna wa yahfazna furujahunna, dan katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman, yaghdud bermakna yahfazna, hendaklah mereka memelihara, hendaklah mereka menjaga, min absarihinna, dari absar, basarun penglihatan, absar penglihatan hinna, dari penglihatan mereka, wa yahfazna furujahunna, dan hendaklah mereka menjaga kehormatan mereka. Yang pertama, ketika kita bergaul antara satu dengan yang lainnya, baik laki-laki sama laki-laki maupun apatah lagi laki-laki dengan wanita, yaghdubna min absarihinna, jagalah pandangan kita. Yang pertama, jaga pandangan kita. Tuh, jangan nanti subjeknya selesai. Ini maksudnya yang kita yang laki-laki ya. Kalau kita laki-laki lihat-lihat gini kan saya jadi grogi jadinya. Kita laki-laki jaga, maksudnya yang sewajarnya. Kenapa pandangan ini? Imam Al-Ghazali menjelaskan, dan kemudian Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi juga menjelaskan. 100
90 dari 100 perbuatan maksiat yang dilakukan oleh manusia berawal dari pandangan mata seorang manusia. Jaga pandangan kita. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kaki. Pura-pura tak tahu dah Pak ini. Dari mana datangnya cinta? Itu dia Pak ya. Gentleman Pak ya. Dari mana datangnya? Itu dia. Dari mata jatuh ke, semuanya berawal dari tatapan. Semua berawal dari pandangan mata seorang manusia. Tahun 2011 kami bertemu dengan kumpulan seniman di Jakarta. Apa hasil pertemuan dengan kumpulan seniman di Jakarta? Kumpulan seniman seni sastra Indonesia tahun 2011 melakukan penelitian terhadap para nabi di lembaga-lembaga tahanan, lembaga pemasyarakatan, di tahanan, di tangsi, di sel, di kandang Situmbin sana. Diteliti, dilakukan tanya jawab. Di antara orang yang ditanya adalah berkaitan dengan kasus-kasus pemerkosaan yang terjadi di Indonesia ini. Ditanya, kamu kenapa gitukan anak orang? Kamu kenapa? Dan seterusnya bla 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 bla. Dari sekian banyak yang ditanya, 190% jawabannya adalah berawal dari tatapan matanya. Apa yang dilihat oleh matanya? Matanya melihat aurat wanita, melihat aurat wanita. Jagalah pandangan kita. Kemudian wa yahfazna furujahunna, jagalah muruah kita, jagalah harga diri kita, baik kita laki-laki apatah lagi perempuan. Makanya kalau laki-laki agak rusak, dia tidak akan terlalu rusak. Tetapi kalau wanita sudah rusak, payah untuk membengkeli, payah untuk memperbaiki yang sudah rusak tersebut. Jagalah dan jagalah. Ini yang pertama, jaga pandangan, baik laki-laki sama laki-laki maupun sama perempuan. Nomor 2, menutup aurat. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 59 Allah telah menjelaskan, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna an yu'rafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurar rahima. Ya ayuhan nabiyyu, wahai para nabi, wahai nabi, qul, katakanlah li azwajika, kepada istri-istrimu, wa banatika, dan anak-anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minina, dan kepada seluruh wanita-wanita yang beriman, yudnina 'alaihinna min jalabibihinna, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Zalika adna ayyurafna, yang demikian itu agar mereka mudah dikenal. Fala yu'zaina, dan kemudian mereka tidak disakiti. Wa kana Allahu ghafurar rahima, dan adalah Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Kemarin kita telah membahas tentang adab. Yang pertama dulu kalau tak salah kita membahas tentang adab dalam berhias, adab dalam berpakaian. Nah, di antara adab berpakaian itu adalah menutup aurat. Aurat itu ditutup, bukan dibalut. Kali namanya mungkin lebih kurang, ini akan ditutup. Kalau ini namanya dibalut. Makanya ada kemarin istilah baju lontong atau baju kelambu.
Dia memakai baju, kalau baju lontong, kenapa orang buat lontong? Lontong yang dari plastik itu, dibungkus dari plastik. Saking nampak, saking menempel plastiknya itu dengan lontongnya. Atau baju kelambu, mana baju kelambu? Dia tetap pakai baju, tetapi yang di dalamnya tetap nampak. Kan sekarang kita melihat ada rok-rok yang di dalamnya, kadang-kadang di dalamnya cuman transparan sampai ke lutut ke atas, baru tertutup, kan biasanya 2 lapis kan. Nah, ini model-model sekarang. Ini sebagai peringatan buat kita yang memakai, atau mungkin di antara kita ada yang jualan. Ini perhatikan juga, buat yang jualan-jualan gamis, sudah syar'ikah pakaian-pakaian yang telah kita jual. Kemarin ada pun sekalipun pakaiannya itu lebar, tetapi pakaiannya itu tipis, sehingga ketika terkena oleh tiupan angin, dia akan membentuk lekuk tubuh kita. Maaf, kadang-kadang jelas pantatnya, kadang-kadang jelas dadanya, dan lain sebagainya. Al-Quran telah menjelaskan, ya ayuhan nabiyyu, wahai para nabi, qul, katakan, li azwajika, kepada istri-istrimu, wa banatika, dan anak-anakmu, wa nisa'il mu'minin, dan kepada semua wanita-wanita yang beriman. Berkaitan dengan turunnya ayat ini, tidak satu pun di antara istri Nabi yang tidak memakai cadar. Setelah turun ayat ini, semua istri Nabi memakai cadar. Makanya ada orang mengatakan, oh, cadar itu kan budayanya orang Arab. Bukan budaya orang Arab. Iya, budaya Arab, tetapi juga merupakan budaya yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW kepada istrinya. Makanya sangat disayangkan kalau ada orang yang hari ini ketika melihat ada orang yang memakai cadar, oh, ninja Hattori, oh, ini alirannya apa pula ini, alirannya selesai cadar, oh, ninja Hattori, ninja apalah segala macam, semuanya disindir. Lupakah kita bahwasanya itu semua berasal dari Nabi Muhammad SAW. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi Muhammad itu tidak berbicara menurut hawa nafsunya. Nabi Muhammad itu berbicara bukanlah karena kehendak pribadinya, tetapi Nabi Muhammad itu berbicara melalui ilmu yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti banyak hikmahnya. Salah satu hikmahnya yang kita lihat, sahabat-sahabat kakak kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang apabila dia sering memakai jilbab, lihatlah nanti orang itu pasti akan cantik. Arah dari pandangan mata keranjang, dari pandangan buruk dari orang lain, dari pandangan laki-laki hidung belang. Ini yang pertama. Yang kedua, ada baiknya dari sisi kesehatannya. Muka kita akan terjaga minimal dari debu, dari kotoran-kotoran yang akan menimbulkan nanti iklan pula saja, yang akan menimbulkan jerawat dan lain sebagainya. Ini yang ingin kita sampaikan di sini adalah bahwasanya memang ayat ini telah membuktikan orang yang menutup aurat itu mereka lebih terjaga dibandingkan dengan orang yang tidak menutup aurat. Berhijab, mematuhi adab-adab bergaul. Yang pertama dari sisi perkataan, menghindari perkataan yang merayu dan membangkitkan titik-titik. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab menjelaskan, fala takhda'na bil qawli fayatma'al ladzi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa. Fala takhda'na bil qawli, janganlah kalian tunduk dalam berbicara, janganlah kalian berbicara lemah lembut, gemulai dalam berbicara. Fayatma'alladzi fi qalbihi maradun, maka akan menimbulkan tamak, kesakitan, akan menimbulkan
rasa yang tidak baik di dalam hati seseorang yang ada rasa sifat sakit di dalam hatinya. Wa qulna qawlan ma'rufa, dan katakanlah olehmu perkataan yang baik. Maksudnya di sini fala takhdu'na bil qawli, janganlah kalian tunduk lemah, terlalu lemah lembut bermain-main kata dalam perkataan. Ini lebih diperintahkan kepada yang wanita, karena memang khitabnya di sini adalah wanita. Wanita di sini yang dimaksud oleh Allah adalah secara tekstual adalah istri Nabi. Fala takhdu'na bil qawli, wahai istri Nabi, jangan terlalu lemah gemulai, jangan menunduk-nundukkan perkataan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakak, gimana kak nih? Atau bahasa-bahasa, kalau sekarang yang sering saya dengar itu bahasa kakak, lantunan ayunan suara yang demikian, atau bahasa-bahasa yang mengarah kepada hal yang demikian. Hindari. Kenapa mesti hindari? Karena kemarin kita jelaskan, hati manusia, hati seorang laki-laki itu di antara dua tanduk setan. Dua tanduk setan maksudnya dia senantiasa, hati laki-laki ini apabila sudah dia berbicara dengan seorang wanita, disitulah bermainnya setan. Merdunya suara adik ini lagi, lembutnya suaranya lagi. Suaranya aja lembut, apa tak lagi orangnya? Ini setan. Jadi kakak-kakak kami nanti kalau ketemu dengan abang, besok kalau ketemu abang-abangnya bagaimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang tegas. Apa kabar kak? Alhamdulillah sehat. Anda perlu tegas gitu, biar tak menimbulkan rasa-rasa di dalam hati seorang manusia. Karena laki-laki ini memang kadang-kadang lemah di hadapan wanita. Kita lihat sejarah membuktikan betapa kuatnya Napoleon Bonaparte, betapa hebatnya Napoleon Bonaparte tunduk di bawah seorang wanita. Siapa yang menundukkan Napoleon Bonaparte? Cleopatra. Tunduk dia. Sehati-hati dengan perkataan, laki-laki dengan wanita dan wanita dengan laki-laki. Ada adab-adab dalam bertutur kata. Kemudian dalam berjalan, ini baik laki-laki maupun perempuan, tetapi memang dalam ayat-ayat dan hadis lebih banyak khitabnya kepada perempuan. Kenapa? Karena memang ketika wanita itu sudah keluar dari rumahnya, dia akan senantiasa dihiasi, dibumbui oleh setan. Masa keluar kayak orang bangun tidur, tak pakai bedak, tak pakai lipstick, tak pakai shadow, apa namanya di sini? Pakai ini itu, tak pakai celak, sampai kadang-kadang di mukanya itu sudah kayak pelangi kan, warna pelangi ada semua di sini, biru, kuning, merah, lengkap semuanya. Maskara. Ini siapa berbuat? Ini setan, dibumbui wanita oleh setan. Nah, dalam berjalan bagaimana? Wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yufina min zinatihinna. Dan janganlah mereka yadribna, memukul-mukulkan, bi arjulihinna, dengan kaki-kakinya, liyu'lama ma yufina min zinatihinna, agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan, perhiasan yang mereka pakai. Jadi biasanya orang Arab itu ketika berjalan, ini wanita-wanita jahiliyah, agar mereka diperhatikan, jadi mereka itu ketika berjalan agak menghentak-hentak sedikit, karena mereka itu biasa memakai kalung kaki. Ada kalung di kaki, sehingga ketika mereka menghentak berjalan, terdengarlah bunyian tersebut, sehingga memancing pandangan orang lain kepada wanita tersebut. Apakah ini masih ada sampai hari ini? Ada wanita-wanita hari ini masih memakai kalung di kakinya. Oh, berarti gelang ya bang ya. Kalau di gelang di kaki, kalau di leher baru kalung. Ada kalung di kakinya. Kadang-kadang kalung, kalau di zaman Nabi rata-rata orang gelang kakinya itu berbunyi, sehingga bisa kita istilahkan, kalau di kampung saya, kelentong namanya. Tahu kelentong? Kalau kita pergi ke daerah Sungai Pagar sana, ke Kuansing sana, ada kerbau yang bunyi-bunyi digantungan, teng-tong. Nah, jadi untuk mengatakan orang demikian sama dengan kelentong kerbau.
Kenapa? Setiap dia berjalan berbunyi di kakinya sehingga memancing mata orang lain, telinga orang lain untuk melihat. Kalau hari ini sudah agak jarang, sekalipun jarang tetapi orang masih banyak yang memakai gelang di kakinya. Tertarik pandangan orang lain? Pasti akan tertarik. Dan kemudian mereka berjalan lenggang-lenggok. Lenggang-lenggok ini waktu zaman-zaman jahiliyah dulu ada istilah kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Adab dalam jaga adab di dalam berjalan. Kemudian dalam bergerak jangan jingkrak atau berlenggang-lenggok. Udah sama kita jelaskan. Al-ma'ilat wal mumilat, yaitu orang yang menggoyang-goyangkan badannya, terlalu goyang-goyang badannya. Lanjut. Tidak berkhalwat, berdua-duaan. Ini bergaul nih. Masih dalam bab adab bergaul. Jangan berdua-duaan. Iyyakum wad-dukhulu 'alan nisa. Qalu ya Rasulullah, ara'aita al-hamwa? Qala al-hamwu al-mautu. Iyyakum wad-dukhulu 'alan nisa. Janganlah kalian masuk ke tempat wanita. Janganlah kalian mendekati wanita. Lalu sahabat bertanya, sahabat bertanya dan berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita al-hamwa? Bagaimana menurutmu dengan ipar wanita? Ipar wanita kami. Paham maksudnya? Ipar wanita kami. Kita punya abang kita itu punya istri, atau kita punya adik laki-laki dan dia memiliki istri. Qala, Rasulullah menjawab, alhamu al-mautu. Ipar itu, ipar yang wanita itu al-mautu, mati. Mati di sini, kalau mati itu kan bahaya, menakutkan. Mati itu amat bahaya buatmu. Iparmu itu berbahaya untukmu. Iparmu itu bisa membuatmu mati. Mati di sini maksudnya mati amal solehmu. Sehingga ketika mati amal soleh, timbullah amal jahat, keinginan buruk, nafsu syahwat dari seorang laki-laki terhadap seorang wanita. Sedangkan dengan ipar saja kita tidak boleh, apalagi dengan wanita yang kita tidak ada hubungan karib kerabat, tidak ada hubungan nasab dengan mereka. Hati-hati, jangan banyak berkholwat. Tidaklah dua orang manusia, laki-laki dan wanita, mereka itu berkholwat, melainkan yang ketiganya adalah setan. Yang ketiganya adalah setan. Apabila yang ketiganya setan, maka dibumbuilah. Kemarin kami melihat ada fakta ilmiah yang menjelaskan tentang apa yang terjadi kalau seandainya laki-laki dan wanita itu sudah berkholwat. Apa yang terjadi kalau laki-laki dan wanita itu sudah berdekatan? Ini karena berkaitan dengan ilmu kesehatan, ada yang bisa menjelaskan? Apa? Yang terjadi apabila laki-laki dan wanita sudah berdekatan, Bang? Dari sisi kesehatannya? Kalau salah nanti tolong ditegur, Bang, ya. Laki-laki apabila dia sudah berdekatan dengan wanita, emosionalnya itu akan memuncak. Emosional nafsu syahwatnya itu akan memuncak. Dan kemudian juga dengan wanita apabila sudah berdekatan dengan laki-laki, bahaya. Makanya Al-Quran telah menjelaskan la taqrabuz zina. Jangan dekati zina. Mendekati saja tak boleh, mendekatinya saja tidak boleh, mendekatinya saja sudah haram, apalagi melakukannya. Demikianlah Islam menjaga aturan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Apabila ini terjadi, nanti akan sengsara siapa? Yang akan sengsara siapa? Perempuan. Yang akan sengsara adalah perempuan. Yang akan sengsara adalah wanita. Laki-laki tak mau tahu. Terjadi hal demikian, dia bisa mencari yang lain. Makanya hati-hati dan jagalah diri kita. Iyyakum wad-dukhulu 'alan nisa. Hati-hatilah kamu ketika kamu berdekatan dengan wanita, karena setan akan memainkan perannya ketika kalian sudah berdekatan dengan wanita.
Lanjut. Tidak bersentuhan. Kalau tadi mendekati, mendekati ini tak boleh, mendekati tak boleh. Sekarang bersentuhan lagi. Kalau sudah bersentuhan itu otomatis sudah lebih dekat lagi. Apa kata Rasulullah SAW? Li ayyut'ana fi ra'si ahadikum bimihyatin min hadidin khairul lahu min ayyamassa imra'atan la tahillu lahu. Li ayyut'ana fi ra'si ahadikum, tertusuknya kepala salah seorang di antara kalian dengan jarum besi, bimihyatin min hadid, dengan jarum besi, khairul lahu, lebih baik baginya, min ayyamassa imra'atan la tahillu lahu, lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Kita laki-laki ditusuk kepala kita ini dengan besi yang dipanaskan, dengan besi yang dihangatkan, lebih baik bagi kita daripada menyentuh wanita. Orang sekarang tak tanggung-tanggung. Orang sekarang tak tanggung-tanggung. Tidaklah berduaan, tidaklah berkhilwat antara seorang laki-laki dan wanita. Dan yang tidaklah yang ketiganya melainkan syaitan. Sudah kalau syaitan sudah bermain, na'udzubillah, na'udzubillahi min zalik. Dulu 6 anak SMP dan SMU di 10 kota besar di Indonesia. 93,7%. Di mana datanya Ustaz? Dapatnya di TV One. Kita foto. Kami pulang, oh ini katanya di kota-kota besar saja, seperti di Jakarta, Surabaya, Jogja, Medan, Pekanbaru. Kita naikkan angkanya menjadi 65%. 65% dari 5.000 berapa hasilnya? Kalau 1.000 berarti 65 orang. 650. 650 kali 5 berapa? 650 kali 5 matematika. 5 kali 6 30. 5 kali 5 25. Dekat lebih, hampir lebih kurang 3.500. 3.500. Ini SMP loh. SMP. Mana faktanya? Tuh ternyata faktanya ada di kampung kita sendiri. Tak perlulah kita lihat jauh-jauh ke kampung orang lain. 21,2% remaja SMU telah melakukan aborsi. Makanya kemarin kita lihat di TV-TV banyak anak SMA yang melahirkan di WC. Ada anak SMA melahirkan di belakang sekolah. Ya kan? Fakta ternyata. Memang telah banyak yang melakukan aborsi. Kemarin di daerah Jawa Timur, anak SMU terlanjur melakukan itu, akhirnya tak sanggup menerima kehadiran si buah hati. Bekerja samalah dua sejoli ini. Yang ibu dipaksanya keluar anaknya ini, yang laki-lakinya ditariknya dari bawah, disedotnya. Akhirnya putuslah, kepalanya tertarik, putuslah dari lehernya. Lehernya, badan ke atas. Orang kalau itu kan kepala dulu. Nah, tinggal badannya di dalam. Terjadilah pendarahan. Terjadi pendarahan, dibawalah ke puskesmas. Oh, kenapa banyak darah nih? Kenapa banyak darah nih? Ternyata ada orang yang terputus lehernya di dalam. Mahasiswa-mahasiswa di kota besar, mahasiswi-mahasiswi. Ini pelakunya siapa? Pasti berarti mahasiswa. Jangan hanya melihat wanita saja. Pasti yang ikut ambil andil di sana mahasiswa. 98%, maaf, sudah tidak itu lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Kita lanjutkan. Sampai di mana tadi? Nomor 3. Dalam berjalan dan bergerak, tidak berkhalwat, kemudian tidak bersentuhan antara laki-laki dengan wanita,
Udah Ustaz. Sampai di sini ya. Ya. Nah, lagi. Tidak ikhtilat. Tidak ikhtilat udah ya, sudah bagian terjelaskan. Tidak boleh laki-laki itu ikhtilat campur baur dengan lanjut. Kalau mau bertemu sekedar yang perlu saja, menjaga diri agar tidak menjadi sumber fitnah. Baik laki-laki maupun perempuan harus senantiasa berusaha menjaga dirinya agar dia tidak menjadi fitnah bagi lawan jenisnya tatkala bergaul dengannya. Tidak dipungkiri lagi bahwasanya hati manusia sangat lemah. Nah, kalau bergaullah dengan orang-orang yang soleh. Pilihlah kawan kita. Rasulullah menjelaskan almar'u ala dini khalilihi. Seorang laki-laki itu tergantung kepada agama kawannya. Kita ingin tahu Ustaz Doni, ingin tahu dengan ini, ingin tahu dengan ini. Lihatlah kawannya. Kalau ingin tahu kebaik-baik buruk seorang manusia, lihat kawannya. Kalau dia sudah banyak berkawan dengan orang jahat, pasti sedikit banyaknya dia akan dipengaruhi oleh kejahatan kawannya. Makanya Rasulullah menjelaskan, berkawan dengan tukang jual parfum, walaupun kita tidak mendapatkan percikan dari parfumnya tersebut, minimal kita akan terkena oleh wanginya. Berkawan dengan pandai besi, sekalipun kita tidak terkena oleh percikan apinya, minimal kita akan terkena oleh bau apinya, atau minimal kita akan terkena oleh arangnya. Hati-hati dalam berkawan. Nah, ini lebih kurang. Bukan obat hati ada 5 perkara, bukan yang sebelahnya. Mungkin ini pernah kita jelaskan. Gambar yang sebelah ini. Siapa orang di sebelah ini? Ada sebuah kisah. Suatu ketika ada seorang pemuda, dia telah berusaha untuk taubat dari pergaulan gelapnya. Ketika dia sudah bertaubat, menghindari pergaulan dulu yang tidak baik, suatu ketika kawannya ini mengajak untuk bertemu. Contoh sana nih, ngumpul nanti yuk. Nanti kita ngopi bareng lah. Kita makan jagung bakar lah. Berbagai macam pujukan. Yang awalnya orang sahabat ini sudah tidak mau. Kenapa? Dia takut untuk terkontaminasi lagi. Dia tak mau. Akhirnya dibujuk. Dah lama kita tak ketemu nih. Saya kangen sekali dengan kamu nih, katanya. Akhirnya dia pergi. Dia pergi. Nanti kita pergi ke sana. Pergi sana kita nanti. Dibawalah pergi. InsyaAllah kita pergi ke masjid menghadiri pengajian. Oke, bujuk-bujukan. Akhirnya dia pun ikut. Masuk ke dalam mobil. Sudah disiapkan air. Cobalah di sini. Sekali-sekali ini untuk syukur kita sudah ketemu lagi nih. Menambah pergaulan. Menambah pergaulan, menguatkan tadi silaturahmi. Ini judulnya. Akhirnya minum sedikit. Kok cuma sedikit? Dulu kan kita banyak minumnya. Kok dirayu, dibujuk. Akhirnya dari sedikit demi sedikit menjadi bukit. Akhirnya mabuklah dia, fly in the sky, terbang di awan yang tinggi. Akhirnya mabuk. Rasulullah menjelaskan al-khamru ummul khaba'is. Khamar, mabuk itu adalah ibu dari segala perbuatan keji, dari segala maksiat. Setelah itu dihadirkan pula, dia panggil oleh kawan-kawannya tadi, dibawa dia ke klub dalam keadaan mabuk tadi. Dihadirkan pula seorang wanita di sana. Akhirnya dia pun melakukan hal yang demikian. Apakah ini yang dikatakan dengan kawan? Tidak. Apakah ini yang dikatakan dengan sahabat? Makanya Rasulullah menjelaskan almar'u ala dini khalilihi. Seseorang laki-laki itu tergantung kepada agama sahabatnya. Kalau agamanya Nasrani, berarti nanti perbuatannya, perilakunya, sopan santunnya. Kalau dia tidak mengikut agama Nasrani, minimal budaya, adat istiadat pergaulan orang Nasrani akan dia dapatkan. Sahabat-sahabat abang-abang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Lebih kurang inilah dapat bisa kita jelaskan adab dalam bergaul. Di antara adab yang bergaul, yang pertama, pergaulan adalah sunnatullah. Kita hidup ini hanya karena untuk, di antara sunnatullah adalah Allah jadikan kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa agar saling bergaul, agar saling mengenal satu sama lainnya. Di dalam pergaulan ada adabnya. Di antara adab pergaulan itu atur tata krama kita, cara kita berbicara, cara kita berjalan, cara kita berpakaian, cara kita bertutur kata, diatur. Kalau tidak kita pandai mengatur-ngatur, nah disitulah akan bermain syaitan. Syaitan akan berusaha menghiasi kita, sehingga kalau syaitan sudah menghiasi diri kita, tidak ada tujuan syaitan melainkan menyesatkan kita dari jalan Allah yang lurus. Minimal nanti kita bersahabat dengan syaitan, menemani mereka di dalam neraka sana. Nauzubillah, nauzubillahi min zalik. Juga sering kita temukan, Nabi telah menjelaskan, muru auladakum bisolah wa hum ibnu sab'a sinin. Ajaklah, suruhlah anakmu untuk mengerjakan solat ketika mereka berusia 7 tahun, dan pukullah mereka ketika mereka asyarah, berumur 10 tahun. Wafriqu fi madaji'ihim, dan pisahkanlah mereka dari ranjang mereka. Ini perintah Rasulullah, pisahkan mereka dari ranjang mereka. Kenapa? Kenapa disuruh pisahkan ketika mereka berumur 7 tahun, ketika mereka sudah berusia 10 tahun? Disuruh oleh Rasulullah untuk dipisahkan. Kenapa? Untuk menjaga agar jangan sampai hal seperti itu yang dalam tanda kutip itu terjadi. Kemarin kita lihat seorang ayah mendapatkan anak dari anaknya sendiri. Nah, kira-kira gimana? Mendapatkan anak dari anaknya sendiri. Anaknya lebih kurang berusia 10 tahun. Hamil oleh ayahnya sendiri. Kemarin di Jakarta juga kita lihat, kenapa sering terjadi perbuatan titik-titik itu? Karena biasanya kadang-kadang orang tua itu, ini bukan orang lain ya, adik-beradik melakukan hal yang demikian. Adik-beradik melakukan hal demikian. Kenapa itu terjadi? Di antara penyebabnya adalah mereka satu tempat tidur. Nah, akhirnya bla 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 bla. Apa ayat pula kita menjelaskannya. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rahman ya Rahim, ampunkanlah dosa kami ya Allah, ampunkanlah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangilah mereka ya Allah sebagaimana mereka menyayangi kami sewaktu kami masih kecil ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, di antara mereka ada yang telah Kau ambil nyawanya ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, lapangkanlah kubur mereka ya Allah, jauhkanlah mereka dari azab kuburmu ya Allah, karuniakanlah kepada mereka nikmat kuburmu ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, lunakkanlah hati kami ya Allah, terangilah hati kami ya Allah, sehingga dengan terang dan lunaknya hati akan mudah bagi kami untuk menerima kebenaran-kebenaran yang datang dalam Al-Quran, akan mudah bagi kami untuk menerima kebaikan-kebaikan yang diajarkan oleh sunnah Rasulmu ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, jagalah niat kami ya Allah, janganlah sampai kami ini lari dari niat kami yang lurus dalam mencari ridhamu ya Allah. Ya Rahman ya Rahim,
Kalau ada di antara kami yang sakit, maka sembuhkanlah ya Allah. Jika ada di antara kami yang lemah, maka kuatkanlah ya Allah. Jika ada di antara kami yang tidak tahu, maka karuniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat serta tidak pernah lupa ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, berikanlah kepada kami kekuatan untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kami miliki ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, jadikanlah kami ini pemuda-pemuda yang senantiasa istiqomah dalam mencari ridha-Mu ya Allah. Jadikanlah kami ini pemuda-pemuda yang senantiasa mau memperjuangkan kebenaran agama-Mu ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, janganlah Engkau berikan kepada kami kesempatan untuk berbuat maksiat walaupun hanya dalam satu detik ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, jauhkanlah diri kami mulai dari ujung rambut sampai kepada ujung kaki kami dari perbuatan yang Engkau murkai ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, jauhkanlah diri kami dari segala fitnah syaitan, dari fitnah manusia yang membenci dan tidak suka kepada kami ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, jadikanlah kami ini hamba-hamba yang senantiasa istiqomah di dalam menuntut ilmu ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, karuniakanlah kemenangan bagi tentara-tentara-Mu yang sedang berjuang di bumi Palestina ya Allah. Karuniakanlah kemenangan dan kesabaran bagi tentara-tentara-Mu yang sedang berjuang di bumi Syam ya Allah. Karuniakanlah kemenangan dari setiap peperangan-peperangan yang dilakukan oleh sahabat kami yang berada di Thailand Selatan ya Allah. Karuniakanlah kemenangan bagi tentara-tentara-Mu yang berjuang mulai dari bumi timur sampai ke barat, dari utara sampai ke selatan ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, kalau kelak satu saat nanti ajal itu pun akan menjemput kami ya Allah, tolong jangan mengambil nyawa kami sementara kami dalam keadaan berbuat maksiat, tapi ambillah kami dalam keadaan taat. Ambillah kami dalam keadaan mengucapkan kalimah La ilaha illallah, karena Rasulullah menjanjikan ya Allah, siapa yang akhir kalamnya ketika ajal menjemputnya mengucapkan kalimah La ilaha illallah akan masuk ke dalam surga-Mu ya Allah. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terakhir, semoga kita tetap bisa menjaga adab-adab kita di dalam bergaul sehingga kita benar-benar selamat dari fitnah-fitnah syaitan, fitnah-fitnah manusia. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Kita tutup dengan bacakan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.